Amin, alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu diberi keberkahan, untuk bisa melaksanakan Amin. semua aktivitas ya, Bu, ya. Iya, Dan pagi amin, Bu. ini, Mhm. 2 hari ini kita akan melaksanakan, belajar melalui Temu Pendidik Nusantara yang ajang belajar teman-teman guru se-Nusantara. Iya. Ibu Ida adalah guru kimia di SMA Negeri 1 Pati, Jawa Tengah, ya Bu ya, yang Iya, sudah betul. lama mengabdi. Nanti akan dipaparkan tentang bagaimana pembelajaran kimia di sekolah menengah atas ini, yang hampir sebagian anak-anak akan mengatakan bahwa mata pelajaran eksakta itu adalah mata pelajaran yang sulit, yang tidak menyenangkan karena guru yang monoton dan segala macamnya. Iya, Jadi, betul sekali. ya, jadi terima kasih Ibu sudah berbagi. Tidak perlu berlama, kita akan persilahkan Bu Ida untuk menyampaikan praktik baik yang sudah Ibu Ida lakukan di kelas, dan saya akan Iya. mohon izin untuk menampilkan PowerPoint ya Bu, slide ya Bu. Iya. Ya, silakan, Bu. Ini sudah kelihatan, Bu? Belum, Bu? Oh iya, gedein sedikit, Bu. 65. Agak kecilan. Sudah, Bu. Sudah di 65. Oh, Oke, gitu Bu. ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Saya berharap pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya segar, sehat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini izinkan saya berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu tentang sebuah alat peraga. Nah, alat peraga ini saya beri nama Algatron. Jadi judul di best practice saya itu adalah Algatron, solusi praktis dan efektif di dalam pembelajaran konfigurasi elektron. Bapak Ibu, Algatron ini digunakan untuk membantu siswa kelas 10 ya. Kelas 10 khususnya jurusan IPA di Mapel Kimia untuk membantu pemahaman mengenai pembelajaran konfigurasi elektron. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai bagaimana sih Algatron itu agar Bapak Ibu tidak penasaran. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ternyata ada kendala untuk videonya. Sebenarnya saya sudah siapkan video singkat supaya bisa dimengerti mengenai penggunaan dan aplikasinya di dalam pembelajaran. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan memberikan deskripsi yang lebih jelas lagi. Nah, Bapak Ibu, barangkali panjenengan bertanya-tanya, apa sih itu Algatron? Nah, Algatron itu adalah singkatan dari alat peraga konfigurasi elektron. Ya. Nah, alat ini digunakan untuk membantu pembelajaran siswa kelas 10 pada pembelajaran konfigurasi elektron. Bapak Ibu, mengapa saya membuat Algatron? Itu tentunya dilatar belakangi oleh suatu keadaan, yaitu selama saya mengajarkan konfigurasi elektron dari tahun ke tahun, itu selalu berujung pada hasil belajar yang kurang memuaskan. Nah, dan tentunya ini tidak akan mencapai target tujuan pembelajaran di kurikulum. Nah, yang lebih penting lagi, kenapa saya membuat Algatron? Karena konfigurasi elektron ini menjadi prasyarat bagi pembelajaran kimia yang lainnya. Jadi kalau gagal paham di konfigurasi elektron, ini akan menghambat pada pembelajaran kimia yang lainnya. Begitu.
Bapak Ibu, pembelajaran konfigurasi elektron itu membahas mengenai susunan elektron yang ada di dalam sebuah atom. Seperti kita ketahui bahwa atom dan elektron yang menjadi objek di dalam pembelajaran ini itu adalah bersifat abstrak yang siswa tidak akan pernah bisa melihatnya. Inilah Bapak Ibu yang menjadi tantangan di dalam pembelajaran ini. Nah, gitu ya. Selanjutnya, selama ini pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu masih bersifat teoritis, ya. Teorinya banyak, kemudian aturannya banyak, dan terkesan monoton. Nah, sehingga siswa itu hanya mampu berimajinasi kayak apa sih atom, kulitnya, dan lain-lain. Nah, inilah yang menyebabkan siswa gagal paham pada konsep konfigurasi elektron. Menghadapi masalah yang demikian, saya sebagai guru berusaha mencari solusi. Bagaimana supaya anak didik saya itu bisa memahami konfigurasi elektron dengan mudah, ya, dengan baik. Nah, akhirnya saya berolah pikir Bapak Ibu, mencari literatur sana sini, belajarlah katakan begitu. Dan saya menemukan sebuah teori yang saya sendiri sangat berkesan. Nah, teorinya Egardel, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca dan mendengarnya ya, bahwa simbol dan gagasan abstrak akan lebih mudah dipahami dan diserap manakala kita menyajikannya dalam bentuk pengalaman konkret. Nah, atas dasar teori inilah Bapak Ibu, akhirnya saya ide bergagasan untuk menciptakan algatron, gitu. Nah, Bapak Ibu, algatron itu cukup sederhana, mudah sekali dibuat juga murah. Nah, kalau nanti Bapak Ibu berkeinginan untuk membuatnya pasti bisa, karena ini hanya terbuat dari sebuah banner. Jadi saya mengkonsepnya dulu di CorelDRAW gitu. Saya yakin Bapak Ibu sangat paham untuk membuat gambar dari CorelDRAW. Jadi saya buat rancang dari CorelDRAW, gambar mengenai atom dan kulit-kulitnya, kemudian saya cetak menjadi sebuah banner. Nah, banner itu kemudian saya lekatkan kepada gabus. Mengapa gabus? Supaya nanti bisa ditancapkan jarum padanya. Ya. Nah, Bu Tuti mohon untuk di-next Bu, karena gambarnya ada di situ. Halo Bu Tuti? Next? Ya. Bapak Ibu, ini adalah gambaran mengenai algatron. Jadi itu bannernya sudah jadi, kemudian saya lekatkan bersama dengan gabus stereofoam yang ketebalannya 2 cm. Kemudian di situ sudah ada gambar kulit, jadi yang berwarna-warni itu adalah pembatas kulit, kemudian garis-garisnya itu ada subkulit. Di situ sudah ada nama-nama subkulitnya, ya, gitu. Nah, dari algatron ini, Bapak Ibu, kemudian untuk gabusnya sendiri berukuran 1 meter kali 1 meter. Nah, selanjutnya untuk elektron-elektronnya ini diwakili oleh jarum pin. Jadi 1 jarum pin itu 1 elektron. Jadi ketika siswa sudah menuliskan konfigurasi elektron, langkah selanjutnya adalah siswa mensimulasikannya pada algatron dengan cara menancapkan jarum-jarum pin yang mewakili elektron tadi pada subkulit-subkulit di dalam algatron. Nah, Bapak Ibu, yang membuat pembelajaran ini menjadi seru adalah ketika siswa-siswa itu menyerukan yel-yel. Bapak Ibu perlu ketahui, atau mungkin kalau Bapak Ibu guru kimia pasti sudah tahu bahwa untuk nama-nama subkulit itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Nah,
Nama-nama yang banyak dan harus urut itu saya ciptakan, saya ubah menjadi sebuah yel-yel. Dan anak-anak menyerukannya dengan tepukan sehingga suasana menjadi aktif dan menyenangkan begitu. Bapak Ibu bisa lihat di gambar. Nah, itu ada anak-anak yang sedang bertepuk sambil menyerukan nama-nama subkulit pada atom. Nah, setelah nama-nama ini mereka ketahui, mereka menuliskan konfigurasi elektron dan mereka mempresentasikan di depan kelas ya. Jadi di sini tampak pada gambar anak-anak menancapkan jarum-jarum pin kepada subkulit-subkulit, di mana misalkan subkulit 2S itu ditancapkanlah 2 elektron dan seterusnya sampai sesuai dengan nomor atomnya. Nah, setelah selesai simulasinya, kemudian mereka bersama-sama dalam satu kelompok mempresentasikan, menjelaskan kepada rekan-rekan mereka. Nah, dan yang lebih seru lagi Bapak Ibu, ternyata anak-anak ini penasaran. Semuanya pengen menancapkan pada algatron sehingga mereka harus apa ya Bu namanya? Keroyokan gitu. Saya duluan gitu. Ini seru sekali Bu. Ya. Jadi ketika mereka menancapkan sebenarnya itu mereka menemukan sesuatu yang selama ini mereka itu idam-idamkanlah katakan begitu bahwa oh ini loh atom, ini kulitnya tepat berada di depan mereka ya. Jadi inilah yang namanya pengalaman konkret sehingga anak-anak setelah menggunakan algatron ini mereka ingatan mereka tahan lama Bu karena mereka melaksanakannya sendiri dan pemahamannya semakin dalam semakin mereka mengerti. Tidak hanya berimajinasi seperti selama ini begitu ya. Nah, next Bu Tuti. Bu Tuti untuk next. Ya, put nah selanjutnya Bapak Ibu dalam proses pembuatan algatron ini saya telah menguji cobakan Bapak Ibu kepada rekan-rekan guru senior dan mereka mendukung sekali dan menyatakan bahwa algatron ini sangat efektif untuk membantu siswa. Kemudian saya juga mengujikan kepada anak-anak beberapa anak secara acak begitu, ternyata hasil angket dan praktik langsungnya itu memberikan catatan yang sangat luar biasa, baik dari segi efektivitas, ketertarikan, kemudian penggunaan, ini semuanya menyatakan sangat mendukung, ya, hampir 100% begitu. Dan saya puas karena ternyata alat peraga ini diterima oleh anak-anak dengan senang hati, disambut dengan gembira begitu. Nah, apa perubahan yang terjadi setelah penggunaan algatron ini? Bapak Ibu, pembelajaran menjadi semangat, lebih aktif, anak-anak lebih berminat. Kemudian konsep yang mereka pelajari ini mendalam. Jadi akan betah berada di ingatan mereka. Yang berikutnya, setelah saya beri soal, ternyata anak-anak ini bisa mengerjakan dengan cepat, mudah, dan jawabannya benar. Tidak seperti kemarin-kemarin. Dan akhirnya hasil belajar mereka meningkat secara signifikan. Begitu. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa algatron ini merupakan alat peraga yang sangat sederhana. Jadi alat peraga itu tidak harus rumit, mahal tidak. Karena apa buktinya? Algatron dengan segala kesederhanaan dapat mengubah dari yang susah menjadi mudah, yang tidak paham menjadi paham, begitu Bapak Ibu. Namun di balik itu semua, karena keterbatasan saya, masih saja ada kekurangan. Menurut siswa-siswa saya, kekurangannya itu di gambar saya kurang jelas, kadang ada yang blur, kemudian ada yang mengatakan, oh ini kurang besar Bu, sehingga jarak antara subkulitnya itu menjadi sangat sempit. Nah, kedepannya semuanya akan saya perbaiki, barangkali nanti masukan untuk Bapak Ibu yang ingin mengaplikasikannya untuk membuatnya lebih besar. Dan juga saya berkeinginan ke depannya nanti
kalau mungkin Algatron ini dibuat dengan berbasis IT, jadi secara digital, sehingga nanti kalau pembelajaran jarak jauh ini masih berlangsung, ini bisa digunakan untuk PJJ di masa pandemi ini. Nah, demikian Bapak Ibu, Nek Pututi, demikian Bapak Ibu praktik baik yang sederhana dan bisa saya lakukan ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, bisa membantu pembelajaran Bapak Ibu semuanya, dan akhirnya burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke waktunya ke Bu Tuti, monggo. Oke, terima kasih Bu Ida Nurhayati yang sudah begitu jelas memaparkan, dan saya terkagum pembelajaran kimia, terbayang alangkah riuhnya di kelas. Iya Bu. Oke, baik Bapak Ibu, setelah pembicara pertama ini menyampaikan, tentu banyak praktik yang bisa kita ambil, maka kami minta kepada Bapak dan Ibu untuk menuliskan refleksi dari apa yang sudah kita dapatkan pada pembicara pertama ini, dari pembelajaran kimia yang dilakukan oleh Ibu Ida Nurhayati. Kami persilakan Bapak dan Ibu menuliskannya di kolom refleksi.